Contoh sikap menghargai keragaman. Yang pertama, membantu orang yang terkena bencana. Yang kedua, mampu bertoleransi dengan teman-teman yang berbeda suku, agama, ataupun budaya. Yang ketiga, tidak mengejek atau membeda-bedakan teman yang berbeda suku, agama, dan budaya dengan kita. Yang keempat, mau bekerja sama dengan teman yang berbeda suku, agama, dan budaya. Yang kelima, memberikan ucapan selamat pada teman-teman atau orang lain yang sedang merayakan hari raya agama mereka, walaupun kita berbeda agama ataupun suku dan budaya. Contoh sikap tidak menghargai keberagaman. 1. Mengejek atau menjelek-jelekan suku, agama, budaya lain. Kedua, selalu menyombongkan budaya atau agamanya atau sukunya milik daerah sendiri merasa lebih baik. 3. Membeda-bedakan atau memilih-milih teman saat bermain. Bermain hanya memilih berdasarkan agamanya saja, sukunya, atau budaya tertentu saja. Yang keempat, mau membantu teman yang kesulitan ataupun terkena bencana karena memiliki budaya yang sama dengan kita saja. Manfaat dari menghargai keragaman. Yang pertama, terjalin kerjasama. Kedua, terjalin rasa toleransi. 3. Terjadi kerukunan, kedamaian. 4. Terjalin persatuan dan kesatuan. Yang kelima, memupuk rasa kekeluargaan. Yang berikutnya adalah kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Contoh kerjasama dalam keberagaman. 1. Kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan, tempat ibadah, ataupun membangun tempat ibadah bersama-sama. Yang kedua, menyiapkan pesta hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia secara bersama-sama. Yang ketiga, melakukan atau mengadakan festival makanan tradisional Nusantara. Keempat, membantu teman menyiapkan hiasan hari raya sesuai agamanya atau budayanya. Yang kelima, mengadakan festival budaya daerah. Kerjasama dapat dilakukan di sekolah, di kelas, di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Contoh kerjasama di sekolah. Yang pertama, piket kelas dan operasi semut. Yang kedua, mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. Ketiga, mengumpulkan sumbangan untuk teman-teman yang membutuhkan. Yang keempat, membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Contoh kerjasama di lingkungan tempat tinggal. Pertama, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kedua, bergotong royong memperbaiki jalan, memperbaiki rumah, memperbaiki selokan yang rusak. Yang ketiga, ronda malam. Yang keempat, bermusyawarah untuk acara hari ulang tahun Republik Indonesia, untuk acara festival budaya, dan acara-acara yang lainnya. Kerjasama dalam keragaman beragama. Contohnya, bergotong royong membangun tempat ibadah. Contoh,
saat umat Islam membangun musola atau masjid, maka umat Katolik atau umat yang lainnya pun ikut membantu. Yang kedua, ikut serta dalam mempersiapkan perayaan hari besar umat agama lain. Misalkan, saat umat Katolik merayakan Natal, maka umat Islam atau umat agama yang lainnya ikut membantu dalam hal dekorasi, menjaga keamanan, dan yang lainnya. Ketiga, membersihkan tempat ibadah bersama-sama. Contoh yang sudah pernah dilakukan adalah saat umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri, umat Katolik atau umat agama yang lain ikut membantu membersihkan masjid. Keempat, mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam bersama-sama. Keragaman agama di Indonesia. Di Indonesia diakui 6 agama. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Contoh-contoh permainan tradisional yang mencerminkan sikap kerjasama. Yang pertama, permainan gobak sodor atau galasin. Yang kedua, permainan tradisional tarik tambang. Yang ketiga, permainan tradisional bentengan. Yang keempat, permainan tradisional bakyak. Sikap yang harus dilakukan saat bermain dengan teman-teman yang berbeda-beda. 1. Mau bekerja sama. 2. Mau saling membantu. 3. Saling menghormati satu dengan yang lainnya. 4. Menjaga ketertiban dan kerukunan. Kelima, mengikuti aturan yang berlaku dan bersikap sportif. Keenam, tidak memilih-milih atau membeda-bedakan teman dalam satu tim berdasarkan agama atau budaya tertentu. Akibat jika tidak ada kerjasama dalam permainan. 1. Kelompok akan mengalami kekalahan. 2. Terjadi pertengkaran atau keributan. 3. Suasana menjadi kacau. 4. Permainan menjadi berantakan. Manfaat kerjasama. Yang pertama, meringankan pekerjaan. Kedua, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Ketiga, membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. 4. Memupuk rasa tolong-menolong dan kekeluargaan. Manfaat sikap persatuan dan kesatuan. 1. Memperkuat jati diri NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, memudahkan mencapai tujuan nasional, menciptakan suasana damai dan tentram, dan tidak mudah terpecah belah. Contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan: menghormati teman yang sedang beribadah, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku, ras, dan agama ataupun budaya, menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat, meminta maaf jika melakukan kesalahan, menghormati keragaman budaya lain. Manfaat saling menghormati pendapat: tercapainya kerukunan dan kebersamaan, menambah pengetahuan,
permasalahan lebih mudah diselesaikan, kita akan dihormati orang lain. Kelima, menghasilkan kesimpulan yang adil. Terima kasih teman-teman semua. Kita sudah mempelajari materi hari ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Sampai jumpa kembali. Salam sehat dan semangat. Dadah.